Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Edisi akhir pekan Sabtu 9 Mei 2015. Pagi ini jam 10 saatnya kita berbincang-bincang pastinya di Coffee Time di mana kita akan asik ngopi sambil berbagi informasi. Apalagi tema kita kali ini sangat menarik seperti yang sering kita dengar di berita-berita atau mungkin juga kita lihat sendiri atau mungkin juga kita merasakan sendiri. Ini adalah terkait dengan banjir. Dan untuk edisi akhir pekan kali ini saya Munawwarah Muzni. Saya Sahdan. Temani Anda kembali sekali lagi dengan tema kita adalah banjir kok tradisi. Ini kayaknya menggelitik gitu ya temanya, banjir kok tradisi. Jadi di tengah kita ini sudah ada narasumber pemirsa. Beliau nanti yang akan menjelaskan benar sih Banjir adalah tradisi. tradisi kah banjir itu di Kota Mataram. Betul. Jadi ada dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Bapak Insinyur Mami Haji Lalu Supardi. Supardi. Apa kabar, Mi? Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenapa perasaan tadi waktu sebelum kita mulai semangat, sudah mulai ada kegalauan begitu? Iya, iya. Mungkin karena gak enak hati ya melihat rekan-rekan yang lain yang saat ini tengah bergotong royong begitu ya. Ya, karena selama ini kita kan banjir, lebih-lebih banjir sekarang ya pada tanggal 3 Mei kemarin. Ya. Itu cukup parah. Sekarang ini kan sedang gotong royong. Hampir seluruh instansi terkait, Baik. termasuk dari PU juga. Tapi ini luar biasa ya, kita terima kasih sekali nih bisa hadir menyempatkan waktu sekitar 1 jam bersama kita untuk berbicara terkait dengan tema kita pagi ini. Dan kemudian hadir narasumber dari Kepala Bidang Bina Marga PU Kota Mataram ya, Pak Insinyur Haji Romasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang Yang mendadak. mendadak tentunya tadi saya terima. Mendadak dikonfirmasi mungkin Mendadak Pak. dikonfirmasi. Ya, karena memang kita lagi bergotong royong Ya. untuk tentunya mengantisipasi genangan-genangan yang ada di Kota Mataram yang tersebar di beberapa tempat. Sehingga nanti mudah-mudahan lokasi-lokasi yang kemarin yang Tergenang dampak sama genangan air bisa dibersihkan karena memang sudah diketahui bahwa dampak itu banyak sampah-sampah yang merambat ke berserakan di tempat-tempat ini, bahkan di saluran-saluran tadi seperti di Karangpule tenaga kita lagi membersihkan saluran-saluran yang terkena dampak dari genangan kemarin. Ini mungkin sementara informasi dari Oke, kita mulai. Kita mulai. Tadi itu pemanasan. Ya, ya. Ya, ya. Kita mulai dari narasumber kita yang dari PU. Pak, nyaman tidak dengan tema kita sekarang? Kayaknya kita harus mulai dari nyaman tidak? Banjir kok tradisi. Tadi ada Tepat atau tidak begitu ya kita menggunakan kata tradisi. mungkin sedikit kami akan sampaikan kaitan dengan di Kota Mataram ini. Sebenarnya banjir di Kota Mataram tidak perlu dibilang banjir karena memang kita kawasan Kota Mataram ini sudah dilalui oleh tentunya 4 sungai besar yang melintasi, karena kita memang Kota Mataram ini berada di paling ujung hilir, paling rendah. Namun kita diuntungkan oleh 4 sungai-sungai besar, Sungai Ancar, Sungai Jangkuk, Sungai Unus, kemudian ada di paling selatan ada namanya Sungai Remeneng yang melalui, kemudian di batas kota Sungai Midang. Nah, itu yang batas paling utara. Yang nanti yang bertemu di sekitar Kelurahan Bintaro di Muara Kali Meninting. Nah, kemudian karena apa saya bilang tadi kalau misalnya di Kota Mataram ini tidak disebut banjir karena memang jangka waktunya tidak lama. Nah, sebentar saja sudah surut, sudah berhenti. Lalu apa istilah yang tepat itu kira-kira? Ya, kita di ini persisnya
terdapat genangan-genangan ini genangan. kan, genangan yang memang selalu kita ini. Walaupun ketinggiannya sampai 50 cm misalnya, Ya, itu tapi genangan. kan istilahnya kalau dia misalnya sampai 2 hari ke depan, dia dan ketinggiannya Tidak sekian surut-surut, senti, ya. tidak surut, nah itu baru kita Banjir. bilang banjir. Tapi kalau misalnya ini karena memang tentunya kenapa dia bisa terjadi tinggi air di beberapa tempat kan tidak semua. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini kita di Kota Mataram boleh dibilang kita di sini sudah disebabkan oleh berapa faktor. Yang pertama karena memang kita di sini alih fungsi lahan yang terlalu drastis pengembangannya, sehingga yang dulu-dulunya saluran irigasi yang langsung air hujan ketika hujan itu langsung diarahkan ke sawah-sawah yang ada, sehingga air tidak langsung mengalir ke saluran-saluran. Nah, itu yang menyebabkan karena kalau kita lihat sekarang alih fungsi lahan itu cukup tinggi. Kemudian selanjutnya memang dampak dari kita kemarin kalau kenapa terjadi begitu pesat air tingginya karena kita kemarin karena secara menyeluruh kita dikenakan sama air yang dari hulu, kiriman karena memang secara catchment area kita ini kalau misalnya bilang ini kan sekarang banyak lahan-lahan yang di atas juga sudah langsung dia mengalir ke saluran-saluran irigasi yang ada. Kemudian saluran drainasi kita juga kan sudah memang terjadi penempatannya di kampung-kampung, di permukiman yang memang kita sudah bersihkan namun tentunya tidak maksimal pembersihannya karena memang kita kesulitan untuk misalnya masuk. Kalau misalnya dia berada di pinggir jalan, kita langsung bersihkan dengan alat ekskavator, langsung kita angkat sehingga mungkin dampak seperti kemarin tidak terlalu begitu. Kemudian di samping itu juga kita di sebelah selatan ini Sungai Ancar dan Sungai Unus ini sudah menerima air kiriman yang dari atas sudah oper. Nah, walaupun dari balai jalan, dari balai wilayah sungai sudah menganggarkan anggaran yang cukup signifikan untuk mengadakan normalisasi sungai-sungai yang ada di sini. Dan alhamdulillah kita mendapat tentunya setiap tahun dapat perhatian dari balai wilayah sungai untuk karena sungai-sungai kita ini kan stranas. Stranas dia ini saluran-saluran sungai-sungai yang berada langsung ke pusat karena ditangani oleh balai wilayah sungai. Kita ya sebatas tempat-tempat tertentu. Baik, terima kasih Pak Mas. Kita ke Pak Kaban. Pak Kaban, catatan teman-teman di BPBD rilis kemarin itu bahkan sampai ribuan rumah yang tergenang di Kota Mataram. Itu yang pertama, banjir pertama yang hari Sabtu. Itu sampai ribuan, 1.700 sekian rilis dari BPBD. Kemudian apakah tepat kita menggunakan kata banjir itu, Pak? Atau mungkin alasannya sama dengan Pak Rumasih tadi? Ya, jadi terima kasih. Yang pertama perlu kami jelaskan bahwa banjir ini termasuk dalam jenis bencana yang dikatakan bencana hidro, ya hidrogeometris, yaitu antara lain bencana banjir, gempa bumi bukan ya, banjir, puting beliung dan segala macam. Tetapi kalau gempa, artinya apa itu? jadi dia jenis-jenis daripada bencana terbagi. Pertama, kalau jenis bencana yang dikatakan secara geologis itu gempa bumi, tsunami, ya ini secara geologis. Tetapi kalau secara hidrometeorologi itu termasuk di dalamnya itu adalah banjir. Ya, nah sekarang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan ini adalah banjir. Ya, banjir ini apa yang dikatakan dari PU memang pertama itu perlu kita melihat dari keadaan geografis kita. Pertama, kalau di Kota Mataram ini memang geografisnya dalam bentuk dataran rendah. Kemudian air yang mengalir
itu terdiri dari 4 sungai yang besar, yaitu kalau kita ambil dari ujung utara itu adalah Sungai Midang, Jangkuk, Ancar, dan Kaliunus yang paling selatan. Nah, ketepatan banjir yang terjadi kemarin itu banjir tanggal 2 Mei tahun 2015, tepatnya jam 13.15 itu terjadi. Nah, sesuai dengan perakiraan daripada meteorologi dan geofisika, asal kita waspada. Nah, hal-hal ini sudah kita lakukan kewaspadaan sekaligus juga sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, apapun itu jadinya, akhirnya terjadilah sebuah banjir. Banjir yang kurang lebih itu 5 jam. Nah, oleh sebab itu dengan intensitas air hujan yang cukup deras, maka mengakibatkan banjir yang mulai dari arah hilir ya, itu dia ke hulu. Nah, dengan catatan karena intensitas hujannya cukup lebat saat itu. Nah, sehingga kami deteksi bahwa yang tergenang itu sekitar pada waktu itu adalah hari yang pertama 1138. 1138. Kemudian menyusul yang kedua Hari itu Senin. ya menjadi jumlahnya sekitar 1387. Ini data real yang ada. real. Nah, setelah itu banjir terjadi, maka kami dari BPBD sifatnya hanya berkoordinasi dengan seluruh instansi yang terkait. Tetapi perlu kami beritahukan bahwa banjir atau bencana, apa yang dikatakan dari PU, itu memang ada beberapa kriteria. Pertama, air dengan atau intensitas hujan yang cukup lebat. Kemudian fungsi saluran yang secara multipurpose, artinya dia sudah bisa jadi saluran irigasi. Yang kedua juga menjadi drainase. Ini juga salah satu faktor. Tapi secara jujur saya katakan tidak bisa kita menjadikan sebuah patokan itu aja. Tapi banyak kriteria yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Mungkin itu sementara. Pak, entah itu genangan kah namanya, entah itu banjir Iya. yang pasti ini terjadi berulang-ulang di daerah kita. Itulah kemudian mengapa kami mengatakan banjir kok tradisi. Itu sebenarnya asal kita mengangkat tema ini. Kemudian apa yang pernah dilakukan atau apa yang akan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi musibah tahunan ini? Terima kasih. Kami dari Dinas PU dalam hal ini untuk melaksanakan program-program yang ini selalu kita melaksanakan secara rutin untuk melaksanakan program-program karena memang terkait dengan mengantisipasi genangan-genangan. Bahkan kita sudah sekarang ini punya tenaga-tenaga untuk membersihkan saluran-saluran yang sudah ada, kemudian termasuk juga membersihkan sungai-sungai, kemudian saluran irigasi. Karena di Dinas PU itu kan ada pasukan-pasukan biru, pasukan biru. yang ada yang untuk menangani saluran irigasi, kemudian untuk menangani saluran drainase, kemudian untuk menangani sungai-sungai. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa sungai-sungai kita karena memang banyak yang sudah terjadi penyempitan dan juga terjadi sedimen. Nah, selama lokasi-lokasi yang memang bisa dijangkau oleh peralatan yang kita punya, kita selalu membersihkan lokasi-lokasi yang memang menjadi lokasi yang memang nanti akan berdampak untuk genangan-genangan itu. Kemudian saluran-saluran ini juga yang selama dia masih berada di ini, kita selalu mengadakan pembersihan, kemudian drainase jalan yang berada di seputar Kota Mataram, bahkan baik di jalur jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan lingkungan, semua kita ini. Kemudian untuk diketahui bahwa kita memang secara rutin mengajukan usulan-usulan ke
balai Wilayah wilayah sungai untuk menangani tempat-tempat yang memang ini yang tentunya kita juga mendapatkan kendala-kendala kan memang karena sungai-sungai kita dan saluran-saluran kita tadi yang sudah memang terjadi lokasi-lokasi tempat yang memang sulit kita jangkau. ini sehingga kami dari Dinas PU tetap mengusulkan lokasi-lokasi yang memang kita bisa perlebar sungainya, kita buatkan jalan kayak di Dasan Agung. Iya. Dasan Agung itu sebelah utara kita sudah buatkan Bebaskan lahan, jalan, ya. di sebelah selatan sekarang akan kita bangunkan jalan untuk ke barat, Iya. yang tentunya nanti bisa mengurangi dampak risiko kemudian nanti kalau misalnya masyarakat sudah berhadapan dengan sungai yang tentunya mudah-mudahan jangan lagi membuang sampah ke saluran, saluran sungai, ke kali sehingga terjadi kalau dia misalnya tetap buang semuanya satu plastik jadinya numpuk semua di itu. Ya. Catatan kita adalah salah satu penyebabnya itu adalah penyempitan itu. Kemudian masyarakat kita meminta agar ada upaya normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sungai-sungai kita. Apakah tadi Bapak sampaikan bahwa perhatian yang diberikan oleh BWS itu tinggi. Itu seperti apa kemudian yang membuat terkendala normalisasi itu? Tapi sebentar Pak Mas, kita akan istirahat dulu rekan. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Kopi Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan yang terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolahnya bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama.
Jok semeton jari senamian sarak libali dilik lupa saksian acara Sabtulen Bilang dulu Senin, Selasa Jumat, Kanca Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah siwak malam. Kencang tiang arah ama Epul. Arah ina ada rendah ka Epul. Lebih nadara. Lombok TV pasti darak TV lainan. Sabtulen. Mulen mai meton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Tulang radang sendi ya, pengobatan mata minus plus untuk tulang kropos osteoporosis, radang sendi, kekurangan cairan di lutut ya, mengobati itu Pak di sini. Saya min 7, tapi sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Saya datang ke klinik Agra, setelah 20 hari mata saya katarak sembuh total. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betaya. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco. Kembali lagi kita di Coffee Time untuk edisi pagi ini di akhir pekan, di mana kita masih berbincang-bincang terkait dengan genangan-genangan air yang melanda sekitar 13 kelurahan ya di Kota Mataram dengan ketinggian yang lumayan parah begitu ya. Ini parahnya takut nyebut nanti dikoreksi lagi begitu. Tapi yang pastinya Pemkot Mataram ini sangat sigap sekali ketika banjir terjadi, langsung melakukan rapat koordinasi untuk merembukan atau mendiskusikan apa yang sudah dan akan dilakukan. Dan evakuasi korban juga pada saat itu cepat begitu ya? Iya. Begitu juga dengan bantuan yang diberikan kepada korban. Sangat sigap, kita lihat sigap. Kalau kita bicara kesigapan nanti kita akan lebih banyak berdialog dengan Pak. Ya. Tapi kita nyambung dulu. Tapi pemirsa, di samping rekam Muna ada kursi kosong, kita masih menunggu Ketua DPRD Kota Mataram untuk bergabung bersama kita. Dan kita kembali ke PU dulu. Betul. Apa yang membuat terkendalanya normalisasi ini Pak? Pertama tadi disebutkan bahwa perhatian dari BWS sudah lumayan untuk daerah kita. Kemudian apa yang kemudian membuat terkendala normalisasi itu di kota kita? Terima kasih. Menyinggung tadi kendala-kendala itu sebenarnya kan kita di lapangan bisa bergerak secara cepat untuk menangani normalisasi ini. Namun tentunya di Kota Mataram ini saking padatnya penduduk ini tentunya di beberapa tempat itu yang menjadi kesulitan kita untuk
bisa kita bergerak cepat untuk kita menormalisasi saluran-saluran dan sungai-sungai, karena memang di beberapa tempat karena dia lumayan banyak tempat, kita di sana kesulitan untuk bisa, sehingga kita hanya bisa normalisasi menggunakan tenaga-tenaga. Kalau misalnya di pinggir-pinggir sungai yang memang jalannya sudah ada, kita tidak ada problem untuk itu. Sehingga kenapa Bapak Wali Kota tentunya beserta pemerintah Kota Mataram dalam hal ini sudah memprogramkan pembuatan jalan-jalan yang berada di pinggir sungai, sehingga nanti di tempat-tempat tertentu kita lebih mudah untuk melaksanakan normalisasi dan pembersihan lokasi-lokasi yang memang yang menjadi tempat-tempat untuk menimbulkan genangan tadi. Jadi kalau itu sudah terrealisasi, maka tidak akan dijumpai lagi rumah yang berdekatan dengan, bahkan mepet dengan sungai, begitu ya Pak ya? Yang tentunya ini menjadi salah satu kendala seperti yang disebutkan tadi. Pak Kaban, ya. Catatan dari BPBD sejauh ini yang menjadi korban lah, yang mengalami dampak daripada genangan atau banjir itu ada di berapa kecamatan, Pak? Jadi kalau hasil investigasi kami kemarin tanggal 2 Mei tahun 2015 itu dan tanggal 3 Mei itu dari 5 kecamatan itu terdiri dari 13 kelurahan. 13 kelurahan. Jadi boleh saya katakan yang paling yang paling besar itu adalah antara Sungai Ancar dan Unus, ini yang paling besar. Apakah itu juga ada kaitannya dengan di sepanjang sungai itu ini ya, pemukiman warga itu ya? Ya, gitu ya? Dari hasil survei kami memang itu kebanyakan. Pertama yang perlu kami jelaskan bahwa apa yang dikatakan PU, pengawasan ini perlu diperketat yang pertama. Antara sempadan sungai maupun sempadan yang lain. Iya. Yang kedua, seperti contoh di Babakan, itu ada satu yayasan, namanya Yayasan Manhalil Humah, itu pun juga terendam. Nah, karena setelah kami mengetahui daripada aliran sungai yang dari Babakan langsung ke ini, sifatnya mungkin beliau nanti dari PU ya, bisa menjelaskan pertemuan antara Babakan dengan Peluncing. Ini penyebabnya. Kemudian di situ terjadi sebuah turbulensi air dan kontraksi yang lebih, nah sehingga terjadilah luapan. Oleh sebab itu yang kami bisa inventarisasi jumlah korban sampai detik ini adalah 1.387. 1.387, ya. Itu kakak atau orang? Itu kakak. Jadi rata-rata dengan bervariasi. Kategori yang banjir 1 sampai 1,5 meter itu ada pada posisi Babakan dan Tanjung Ringgit. Babakan dan Tanjung Ringgit. Tanjung Ringgit. Itu yang terparah? Ya, yang terparah. Kemudian yang sisanya yang lain itu ya sekitar 50-60 cm. Ya. Jadi demikian ya. Jadi dengan kondisi itu, seberapa parah kemudian itu dari apakah sudah masuk zona merah kah kita itu atau bagaimana Pak Kaban? Ya, jadi kami mencoba mengkoordinasikan dengan rekan-rekan atau institusi yang ada kaitannya atau hubungannya dengan PU, sosial, khusus di BWS terkait masalah korban dulu ya. Tetapi kalau korban saat ini jiwa belum, maupun dari fisik juga belum ada. Oke, jadi itu dia terkait dengan korban yang terkena banjir atau genangan di 13 kelurahan di Kota Mataram yang terjadi pada tanggal 2 Mei jam 2 siang. Jam 13.15. Rekan Muna, kita langsung saja undang. Langsung saja undang Bapak Ketua DPRD. Selamat pagi, Pak Budi Sumadi, silakan bergabung bersama kita di Cafe. Silakan Pak, silakan. Wah, ini semakin ramai perbincangan kita terkait dengan banjir. Kok tradisi Pak
itu adalah tema yang kita bicarakan pagi ini, walaupun tadi sudah sempat dikoreksi nih kayaknya kurang pas ya. Menggelitik dan pastinya semakin asik untuk kita perbincangkan pagi ini sambil Baik. ngopi tentunya. Pemirsa, beliau adalah Ketua DPRD Kota Mataram. Mungkin beliau nanti akan berbicara selaku warga Kota Mataram terkait dengan tema kita, Pak Didi. Banjir kok tradisi. Tepat tidak? Atau mungkin nyaman tidak Bapak dengan pertanyaan kita? Iya, karena kita sudah tanyakan itu ada yang mengatakan nyaman dan tidak. Terminologi banjir itu sendiri diidentikan dengan tradisi, kami tidak tepat. Oke. Kedua, kalau kita lihat banjir banyak perspektifnya. Jangan dikira bahwa kalau banjir itu bagian dari musibah. Kalau jangan kira bahwa musibah itu hanya urusan manusia dan dunia. Banyak hal yang terkait dengan itu. Memang sebagian besar adalah bagaimana tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab manusia di dunia diberikan oleh Tuhan pada manusia itu sendiri mengelola ini dengan baik, sehingga tidak menjadi komoditas perusak dunia. Oleh karena itu kami kira kita berdiskusi atau berbincang-bincang soal banjir ini merupakan fokus kita bagaimana kita mencari solusi terhadap problem itu. Dan kami sampaikan kalau ini juga kami koreksi di banyak media seolah-olah kita berada pada posisi yang luar biasa gawatnya ya. Nah, itu luar biasa bahayanya. Genting gitu Pak ya. Genting banget seolah-olah kita seluruh Kota Mataram ini akan tenggelam dari banjir. Padahal itu kan kami tidak menyederhanakan persoalan. Kami tidak mengecilkan masalah. Kami sampaikan bahwa masalah ini sekecil apapun itu teman dan korban kita untuk harus kita berikan perhatian. Oleh karena itu kami ini juga ingin fair kita melihat persoalan, identifikasi persoalan itu penting, ketepatan bagaimana kita merumuskan persoalan itu penting karena menentukan bagaimana kita akan mengambil satu jalan keluar atau solusi terhadap itu. Karena itu kami sebenarnya sudah berkomunikasi akan melakukan rapat kerja eksekutif untuk membahas itu. Dan gambaran kami gini, kira Pak Kepala Dinas beliau ini ya, BPD dan PU tadi kami kira sudah menggambarkan keadaannya seperti apa. Pak Didi, begini, ini kan banjirkah namanya atau genangankah namanya itu? Banjir ini. Banjir ini, Ya, oke, banjir. Ini kan tidak terjadi kali ini saja, ya kan? Ini sehingga itu yang menyebabkan kami mengatakan ini tradisi, mohon maaf. Kemudian bagaimana tanggapan dari teman-teman di DPR? Apa sebenarnya yang terjadi nih Pak? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah tidak cukup 1-2 tahun kita selesaikan masalah ini sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya? Masing-masing masa memiliki satu kondisi yang berbeda. Tidak sama keadaan banjir 2013, 12 sama dengan 2014 ya. Beda. Nah, kami bisa katakan bahwa kalau kita berbicara soal banjir, mungkin beliau tadi sudah gambarkan potensi banjir kita dengan topografi Mataram yang dimiliki itu seperti apa. Kami kira kita sudah memiliki satu gambaran keadaan secara topografi. Memang tidak kita ingin juga membela eksekutif. Kami pada posisi dewan juga akan mengkritisi manakala kebijakan-kebijakan keliru dan kinerjanya juga tidak maksimal, kami juga akan kritisi. Dengan gambaran keadaan itu kami sampaikan bahwa titik-titik potensi banjir itu di Kota Mataram ini itu sejalan dengan kondisi alam yang kita miliki, yang mana adalah harus kita identifikasi menjadi bagian penting kita itu adalah kali. Ya, kita memiliki semua daerah aliran sungai atau kali itu berpotensi akan terjadi banjir. Ya. Kedua, daerah
sepadan pantai itu juga berpotensi terjadi bencana, potensi. Dan, semua tentu kita tidak berharap terjadi gitu ya. Ini satu kita identifikasi terhadap keadaan. Pak Didi, saya potong. Itu potensi-potensi ada ya, potensi-potensi ada. Kemudian apa nanti yang akan dikritisi oleh teman-teman di DPRD? Tapi sebentar Pak, kita akan istirahat dulu, kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Cafe Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi. Persembahan dari Emco. Anda kembali bersama kami di Cafe Time untuk edisi pagi ini, masih di akhir pekan, di mana kita juga masih berbincang-bincang terkait dengan banjir kok tradisi. Walaupun mungkin kita berkumpul di sini tapi tidak sepaham terkait dengan kata tradisi itu tadi, masing-masing punya pandangan yang berbeda atau sebutan yang berbeda. Tapi yang pastinya terkait dengan apa yang kita perbincangkan sebelum kita break tadi. Ya Pak, kemudian apa? Tadi disampaikan bahwa kita punya potensi-potensi untuk itu. Kemudian apa yang kemudian telah diupayakan oleh pemerintah eksekutif misalnya. Itu apa yang kemudian menjadi ruang yang bisa dikritisi oleh teman-teman di DPRD? Ya baik. Satu hal poinnya kaitan masalah kata tradisi sebelum tradisi itu. Sebab kalau kita gunakan tradisi, saya khawatir kita tidak barengi dengan langkah-langkah progresif untuk mencari solusi terhadap itu. Tradisi ya udah biar aja, udah. Nah, itu namanya tradisi. Tanpa diikuti dengan langkah yang konkret dan maksimal gitu progresif untuk menangani itu. Dan kan kita berada pada posisi ada semangat untuk memperbaiki keadaan itu. Kami beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk otokritik dan termasuk kritik kita terhadap masalah banjir. Satu, secara konsepsional kita punya konsep untuk bagaimana menangani banjir. Dan meskipun itu ada konsep, ini perlu kita kembali review. Kita cermati kembali apakah konsep itu sudah memiliki satu tingkat validitas yang tinggi sesuai dengan deskripsi yang ada. Nah, karena itu kami akan cermati kembali ini kaitan dengan konsep bagaimana manajemen banjir ya. Bagian dari manajemen banjir itu adalah pembangunan sistem drainase.
Nah, termasuk di bagaimana manajemen pembangunan drainase itu kami juga akan cermati kembali apakah dengan konsep itu sudah tepat untuk bisa menjawab problemnya. Problem yang kami maksudkan adalah dalam menentukan bagaimana kebijakan itu dari aspek skala prioritasnya. Untuk dimaklumi bahwa pada tahun-tahun sebelumnya untuk pembangunan drainase kita lebih fokus kepada bagaimana daerah pertengahan perkotaan, jalan-jalan utama, jalan-jalan strategis, ya. Kemudian itu langsung daerah-daerah padat, daerah-daerah penting. Di situ ada pusat perdagangan, itu pariwisata, ada pusat pendidikan, perkantoran dan seterusnya. 5 tahun yang lalu atau sebelumnya juga kita sudah mengidentifikasi sekian titik genangan. Waktu itu sekitar lebih dari 39 titik. Ada pengurangan sekarang, Pak Didi? Kami lihat dengan fokus bagaimana yang kami gambarkan itu signifikan sekali pengurangannya. Ya. Di beberapa titik itu sangat drastis kurangnya. Ya. Nah, ini kami nilai waktu itu progresnya kita bagus untuk menangani soal banjir. Kenapa itu kita lakukan? Untuk karakteristik banjir sebagaimana yang terjadi sekarang ini dan termasuk apa yang telah terjadi tahun 2006 ya, 2008 kita juga punya catatan. Itu tidak memberikan keyakinan pada kita bahwa itu akan terjadi terus, gitu kan? Yang ada semacam keyakinan kita, oh, ini musiman, gitu. Hingga ini dulu yang kita harus fokus ini, gitu ya, karena dengan alasan-alasan tadi. Nah, untuk ini skalanya kita tidak begitu besar untuk tangani, khususnya daerah sepadan kali. Ternyata sekarang bahwa justru tantangan besar ada di situ, daerah aliran sungai. Oleh karena itu tentu bagaimana ke depannya ini harus menjadi prioritas penanganan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, wilayah-wilayah yang disebutkan tadi, kita juga mendeteksi ada karena alih fungsi lahan. Ini juga menyumbang. Kemudian apa yang teman-teman di DPRD lihat? Termasuk itu. Kita berada pada posisi memang sangat susah membangun satu keserasian kebijakan yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Selalu kita berada pada posisi ada pilihan, manakala kita mengambil pilihan yang satu itu baik, yang lainnya menjadi kurang baik. Kami berikan gambaran seperti ini. Kalau kita membatasi penggunaan lahan, kita dihadapkan pada paling tidak 2 persoalan. Ya. Karena lahan kita di Kota Mataram tidak sebanding dengan desain tata ruang secara ideal. Karena kita memiliki semacam posisi overload penduduk dibandingkan dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan kita di atas 6.000 lebih per kilometer persegi. Oleh karena itu maka kalau kita ingin batasi itu, sementara kita berhadapan pada posisi kita berpentingan membangun perumahan. Pak, apakah itu kemudian menjadi alasan sehingga diobral itu izin pengembangan perumahan atau sehingga harus mengorbankan itu? Tidak begitu. Begitu. Oleh karena itu kita ke depan adalah concern kita ke depan kaitan dengan kebijakan perumahan tentu adalah yang perlu kita cek korelasinya adalah seberapa besar korelasi pembangunan perumahan terhadap pemenuhan rumah bagi warga masyarakat Mataram misalnya begitu. Itu harus kita bangun korelasinya seperti itu.
manakala nanti ada problem tertentu di situ kalau kita intervensi dengan kebijakan. Misalnya pembangunan perumahan tentu berhadapan dengan kemampuan untuk membeli itu kan. Manakala kondisinya adalah masyarakat Kota Mataram dihadapkan pada posisi kurang mampu untuk membeli, kami kira bisa intervensi kebijakan yang bisa memberikan keringanan untuk memiliki rumah. Katakan seperti itu. Problem yang kedua, posisi Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi, pusat perdagangan, pusat jasa, dan termasuk adalah sebagai barometer pembangunan NTB, ini sangat pesat. Kita berpentingan untuk secara progresif membangun Kota Mataram dari semua aspek, tidak hanya infrastruktur. Kita coba bayangkan, kalau ada keluarga kita yang sudah 5 tahun berada di luar daerah dan kemudian sekarang kembali, masih terperangah, waduh luar biasa pembangunannya, pesatnya pembangunan Mataram. Ini menunjukkan bahwa tingkat progresivitas arus investasi itu sangat besar. Coba bayangkan, di tengah-tengah kita membutuhkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk bagaimana membangun sebuah kota yang maju. Di situ juga akan kita lakukan pengetatan di berbagai pihak untuk membatasi itu semua. Ini yang posisi kita dilematis. Dilema benar. Dilema. Benar. Kami berikan gambaran seperti ini. Banyak yang menuntut udah batasi pasar modern, batasi hotel, ya. Pengembang perumahan juga batasi perumahan dan seterusnya. Sementara itu ini hal-hal yang korelatif dengan bagaimana kita memacu perkembangan, kemajuan ekonomi, kesejahteraan dan seterusnya masyarakat. Oke, Pak Didi, kita mau kembali ke kedua beliau dulu karena agak diam beliau kita dari eksekutif kan punya kemampuan, punya kewenangan teman-teman di eksekutif, entah itu dari wali kota dan jajarannya untuk menekan, dalam tanda kutip menekan pihak-pihak pengembang untuk mentaati aturan. Misalnya seperti kalau ada, jangan dirusaklah saluran-saluran yang sudah ada, bahkan diperbaikan seperti itu Pak Didi. Termasuk poin kita evaluasi bangunan-bangunan yang ada. Kalau ada yang tertutup kita semua, harus tegas semua. Kita normalisasi semua saluran atau drainase yang ada, jangan sampai itu terganggu. Itu harus kita lakukan. Bagaimana teman-teman di eksekutif melihat itu, Pak? Terima kasih. Terkait dengan tadi sudah disebutkan bahwa di Kota Mataram ini kan kepadatannya sampai 6.000 jiwa per kilometer persegi, sehingga perumahan-perumahan ini yang juga masyarakat ini membutuhkan rumah-rumah. Terkait dengan tentunya ini banyak warga atau pengembang yang membangun perumahan-perumahan, kita tentunya dari pemerintah kota juga sangat selektif untuk bisa membuat site plan yang dibuat oleh oleh pengembang-pengembang, dan itu sudah dibahas di pemerintahan. Di sana di site plan itu sudah, karena memang kita sebelum ini setiap pengembang mengajukan izin lokasi dari pihak dinas tata kota, kita harus mengecek lapangan, survei. Sehingga dari ini kan di sana juga kan kelihatan sertifikatnya, ada saluran irigasi, ada ini. Tapi ada komitmen ya, tentunya ada komitmen untuk mempertegas ini Pak ya, dari pihak eksekutif ya. Ya, jadinya di sana ya tetap kita mewajibkan para pengembang supaya dia membuat jalan di pinggir saluran ini, sehingga nanti kita dari pemerintah ini bisa lebih gampang, lebih mudah untuk membersihkan. Namun tidak bisa kita pungkuri di pemukiman-pemukiman yang sudah tradisional ini ya. Nah ini kalau di pemukiman perumahan ini relatif nyaman masyarakat tinggal, kecuali yang dibangun dulu-dulu masih belum begitu banyak kita mengendalikan dari segi ini. Baik, terima kasih Pak Kabid. Kita sudah 1 jam, Kang Muna. Tidak terasa 1 jam. Tidak terasa 1 jam. Bicara terkait dengan banjir dan. Tapi untuk menutup
perjumpaan kita di edisi Sabtu ini. Ya. Pak, closing statement satu Ya, saja. poin penting, tentu ini pelajaran bagi kita semua. Kami juga sangat bukan mensyukuri sekali lagi kita berduka, kita berempati atas musibah khususnya yang terdampak itu. Poin dari ini tentu ini sebagai satu bahan bagi kami untuk segera melakukan langkah-langkah untuk menjawab persoalan itu. Insya Allah dalam waktu dekat juga kami rapat kerja dengan eksekutif membahas ini, termasuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan ke depannya seperti apa. Sehingga kami harapkan bahwa ada satu langkah-langkah secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan komprehensif menangani masalah banjir ini. Kita sembari kita harus juga paralel dengan semua pihak kita, semua warga kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena janji Allah manakala penduduk bumi itu akan bertakwa dan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, musibah itu akan tidak dihindarkan, akan dijauhkan oleh Allah. Terima kasih Pak Didi. Bapak Kaban, terima kasih. Sama-sama. Pak Kabir, terima kasih. 1 jam kita sudah bersama, kita bahas tentang banjir koordinasi. Yang jelas, pemirsa, kita ralat bahwa di Kota Mataram kata tradisi untuk musibah banjir itu tidak bisa kita pakai karena ada upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif, untuk mengantisipasi. Dan semoga adalah komitmen yang kuat, ada komitmen yang kuat dari nanti pemerintah. ada rapat kerja yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, di mana itu akan mencari solusi terkait dengan banjir agar tidak terulang. Dan akhirnya semoga tidak terulang lagi. Termasuk bagian kita membangun budaya masyarakat, budaya bersih, budaya sehat, disiplin dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan kembali hari Senin, mungkin kita akan kembali dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan yang pasti Kopi Time akan tetap menemani waktu ngopi Anda setiap jam 10 sampai jam 11 siang. Saya Munawwarah Muzni. Saya Sahdan. Pamit undur. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Apa kabar? Terima kasih.